Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Rohim, yang insya Allah besok dikukuhkan. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu pengurus takmir Masjid Al-Hikmah. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian jamaah pengajian malam Jumat ya, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucap Alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Innal insana lirabbihi lakanud. Innal insana lirabbihi lakanud. Kita semuanya hafal Ibu Bapak? Hafal ya. Innal insan, sesungguhnya manusia, kita semuanya ini, lirabbihi, kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakanud, tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih. Berarti watak dasar kita itu tidak mau berterima kasih. Watak dasar kita sebagai manusia itu memang tidak mau berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa hadir. Ini wujud terima kasih kita kepada Allah. Kita diberikan banyak hal. Kalau kita lihat di saudara kita ya, kita tentunya sangat bersyukur ya di sini. Meskipun ya kita di sini banyak sekali ya kita diberikan hujan, tetapi alhamdulillah tidak kebanjiran dan sebagainya. Tentunya ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur karena malam hari ini kita agak berbeda ini. Kemarin dulu saya menyampaikan di sini ya, yang hadir bapaknya cuma 2. Alhamdulillah sekarang banyak. Alhamdulillah ini bersyukur kita ya. Kita bersyukur. Mudah-mudahan ini menjadi majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan pengurus baru juga semangatnya lebih baru. Kita doakan besok dikukuhkan bisa ya. Besok malam Ahad ya, insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita iman. Kita semuanya hadir itu karena iman. Betul gak Bu Bapak? Betul ya? Kita hadir itu karena iman. Ada seorang sahabat namanya Hanzalah ini bertanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, namanya sahabatnya Hanzalah, bertanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, iman saya itu kalau mendengar Rasulullah menyampaikan khutbahnya, pidatonya itu, saya itu mesti imannya jadi naik, yazidu, imannya naik. Tapi setelah keluar dari majelisnya Rasulullah, sahabat Hanzalah ini imannya turun, katanya seperti itu.
keluh kesahnya seperti itu. Akhirnya, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Ternyata Abu Bakar menjawab, nasib kita sama. Nasibnya sama, ternyata sahabat Hanzalah dan Abu Bakar itu juga sama. Akhirnya mereka berdua bertemu dengan Rasulullah SAW, bertanya, ya Rasulullah, kami itu kalau mendengar khutbahmu, mendengar di dalam majelismu, iman kami itu naik. Tapi begitu kami keluar dari majelismu, iman kami itu turun. Maka Rasulullah menjawab apa? Itulah sesaat dan sesaat. Artinya waktu. Artinya gini Bapak Ibu sekalian. Artinya iman kita itu memang al-iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang tuh turun. Iman kita itu saat naik itu saat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita turun, yanqus, yazidu wa yanqus ini saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat bermaksiat ini yang iman kita naik. Insya Allah. Ya, meskipun kita ada yang selonjor, ada yang lendetan. Sekarang itu Bu, Pak, tidak muda tidak tua itu sama aja. Saya juga sama. Lendetan, cari sandaran. Cari sandaran. Kita semuanya kadang seperti itu. Ya insya Allah, meskipun dengan segala kekurangan kita ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya itu diberi keringanan hisab kita, ya, diberikan kemudahan dalam hisab kita, dan mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Ya, meskipun ya ini asbab kita ya Bapak Ibu sekalian, kita hadir di majelis ini karena iman, dan mudah-mudahan ini asbab kita diringankan hisab kita, karena kita ngeri ya kalau kita dihisab itu ngeri. Kita baru ditanya masalah satu hal itu udah sekian tahun ya, sekian ratus tahun kita baru ditanya satu aja. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan banyak kemudahan. Dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan. Kita itu banyak diberikan kesehatannya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sehat jasmani dan rohani. Malam hari ini ya, kita hadir itu karena sehat jasmani dan rohani kita. Makanya kita mudah menerima hidayah ya dalam hati kita. Makanya kita tergerak hati kita dan langkah kaki kita. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita belum tentu sampai sini, Bu. Belum tentu sampai sini. Saya yakin. Meskipun kita diberikan sehat, tetapi kalau kesehatan rohani kita ini, mental kita itu tidak sehat, maka tidak sampai sini. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Betul ya? Karena kita kesini tuh ya tadi kita aktivitas dari pagi sampai siang sore itu capek, semuanya capek, betul Bu Pak? Kita semuanya capek. Tetapi karena kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala lahir batin tadi, kesehatan lahir batin tadi, kita bisa hadir. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sholawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita, suri taulan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ini, mohon maaf, keliru.
Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dari syafaat Rasulullah SAW. Kita memohon jangan kepada, mohon maaf ya, sepemahaman saya itu memohon syafaat itu bukan kepada Rasulullah. Memohon itu kepada Allah. Betul nggak Bu? Karena karena budu wa nasta'in. Hanya kepada mula kami menyembah dan hanya kepada mula kami memohon pertolongan. Kadang kita keliru ya. Jadi kita memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Betul Pak? Iya. Jangan sampai kita malah ya Rasulullah berikan syafaat, bukan kita meminta pada Rasulullah SAW, tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan syafaat. Nah, syafaat siapa? Rasulullah. Ya kita dengan kita mengucap tadi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak bersolawat. Monggo berbisikan. Apalagi ini malam Jumat banyak bersolawat. Kalau pemahaman saya juga, Bu, mungkin agak berbeda. Pemahaman saya memperbanyak sholawat itu yang memperbanyak sholat sunnah. Artinya barang siapa yang sholat maka pasti sudah bersolawat. Barang siapa yang sholat pasti sudah bersolawat. Tetapi mohon maaf, barang siapa yang bersolawat belum tentu baik. Belum tentu ya kan. Kalau sholat pasti, karena dalam sholat itu pasti ada sholawat. Dalam sholawat tentu ada sholawat. Itu pemahaman yang saya paham. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga kalian diwujud dihargai. Nggak apa, moga silakan. Oh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian selain itu Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan berhusnudzon terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzon itu apa Bapak Ibu sekalian? Berbaik sangka. Artinya segala sesuatu yang diberikan kita harus ridho, berbaik sangka, berhusnudzon kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Artinya apa Bapak Ibu? Boleh jadi sesuatu yang kamu anggap buruk, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, itu baik untuk kamu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sering Bapak Ibu sekalian. Ya, sering kita dapati Bapak Ibu sekalian, seperti halnya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hujan. Kita diberikan hujan, kebanyakan kita gresulo, kemudian apa Pak? Mencela dan sebagainya ya. Wah kok hujan ini pakaian laundryngan masih basah semuanya ya. Oh ini hujan ya. Artinya kita semuanya manusia sering seperti itu ya. Pakaiannya belum kering semuanya ya, diberikan hujan. Kita sering berkeluh kesah, sering mencela seperti itu. Tidak boleh. Jadi kalau berenangan Pak, daripada lebih baik apa yang diberikan Allah, entah itu hujan, kita harus senantiasa berhusnudzon. Itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, itu baik untuk kamu. Tergantung sikap kita. Kemarin disampaikan di sini ya oleh Ustaz Hanafi Rais ya. Takdir yang diberikan Allah, kalau kita qadarullah yang diberi, ketetapan Allah itu kalau kita terima dengan ridhoan, maka akan berpahala. Tetapi qadar yang diberikan Allah itu kalau kita mencelanya, kemudian kita tidak bersyukur, maka mendapatkan dosa. Itu
Itu pengajiannya kemarin Pak. Seperti itu. Ya saya ikuti jadi pemandu seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu seperti halnya yang terjadi saat ini ya, yang baru yaitu banjir bandang ya. Banjir bandang itu ya karena ulah manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Al-ayah. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Disebabkan oleh apa? Oleh tangan manusia, oleh manusia. Saya tadi pagi ngobrol sama orang Medan sendiri. Jadi memang di sana itu ini bukti konkret ya. Saya tadi pagi ngobrol sama orang Medan dan kebetulan beliau baru tinggal di sini. Memang sering tronton itu membawa kayu-kayu itu ya. Itu memang dilakukan illegal logging memang. Dan semua masyarakat ternyata tahu juga, tapi tidak bisa berapa-apa. Betul Pak Sugeng? Iya, betul sekali. Pak Sugeng ya tahu. Jadi memang saya juga baru tahu tadi, Bu. Jadi saksi langsung Pak, saksi yang benar-benar apa ya, yang benar-benar melihat ya. Jadi memang illegal logging itu bagi kita mungkin ternyata benar. Jadi illegal logging itu memang penebangan pohon liar itu memang benar-benar dilakukan. Dan itu tanpa reboisasi. Mohon maaf kalau zamannya Pak Harto kan boleh menebang. Ini kata orang itu loh. Boleh menebang tapi harus menanam. Betul Pak ya? Iya itu zaman Pak Harto. Katanya seperti itu, saya juga mendengarkan Kak. Dengar. Jadi memang boleh menebang tetapi harus menanam kembali. Kalau yang terjadi beberapa tahun ini kan tidak seperti itu. Jadi memang ditebang dan itu ternyata dibawa truk tronton ke Riau. Ke Riau itu ternyata ada perusahaan Pak ya yang siap mencetak ya, akhirnya jadinya buku. Ini termasuk juga ini ya, buku. Sebetulnya ada manfaatnya juga ya. Artinya kalau penebangan itu dilakukan dengan secara baik, kemudian ada reboisasi ya, itu sebenarnya baik. Artinya ada manfaatnya juga. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Allah menunjukkan pada kita zuharul fasadu fil barri wal bahr. Allah menunjukkan pada kita bahwasanya telah nampak di depan mata kita kerusakan di darat dan di laut. Itu semuanya disebabkan oleh ulah tangan manusia. Manusia yang serakah ya memang menggunakan tanda tangannya, menggunakan kekuasaannya untuk menebang pohon liar itu memang benar. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan harus kita yakini bahwasanya ya Allah itu memang Maha Kuasa ya, menampakkan segala sesuatu. Menampakkan yang buruk itu sehingga kita jadi heran ya. Wah, kita lihat di medsos dan sebagainya. Kita prihatin juga loh di sini. Prihatin kok bisa terjadi seperti ini. 3 kabupaten ya. 3 kabupaten dan Aceh juga itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita segala sesuatu yang terjadi itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ya karena ulah manusia yang serakah itu ya yang di sana otomatis yang terkena dan harus menerima ini semuanya ya. Mau nggak mau diterima seperti itu. Karena memang asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mungkin itu ya karena ulah manusia akhirnya ya akan kembali pada sunatullah ya, kembali pada manusia tadi yang melakukan kerusakan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu
takdir yang diberikan kepada kita, baik takdir buruk ataupun baik. Umpamanya kita mendapatkan musibah, contohnya sakit, umpamanya kita mendapatkan musibah sakit, tentunya kita harus dengan ketetapan Allah, sakit itu kita harus terima. Tetapi tentunya dengan ikhtiar juga, berubah dan sebagainya. Tetapi ketetapan Allah, kalau kita baru diberikan sakit ya harus diterima. Seperti saya malam hari juga agak sariawan harus diterima. Dengan ketetapan Allah itu, ya memang Allah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah itu akan menguji kita dengan kebaikan dan keburukan, dengan sehat dan dengan sakit. Sakit ujian, sehat juga ujian. Pernah saya sampaikan seperti itu. Sakit itu ujian dari Allah. Itu mungkin sakit itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan sakit kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit dosa-dosa kita dikurangi, diampuni. Itu. Jadi bagi kita semuanya, seorang yang beriman, apapun yang diberikan Allah itu pasti itu terbaik. Itu kalau kita sudah yakin dan sudah iman, pasti apapun yang diberikan Allah itu itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnudzon terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan apapun. Tadi diberikan sakit, kita harus terima, ridho. Memang tidak mudah, Bu. Kita yang biasa sehat tiba-tiba langsung jatuh sakit, mohon maaf, umpamanya sakit stroke, ya, qadarullah, ya. Kita harus terima, ridho, ikhlas. Mudah-mudahan dengan seperti itu mungkin dosa-dosa kita akan berkurang. Kita akan dikurangi dosa kita. Mungkin dengan sakit itu akan semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sakit mungkin kita akan berbangga diri, ya. Kita tidak sakit, ora tau lara, sehat terus, wah akan Pak ya, sombong banget. Ya. Bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Kita yang diberikan sehat, badannya kekar dan sebagainya, mungkin dengan sehat kita itu bisa kita malah menjadi maksiat, bisa. Mohon maaf, banyak orang yang khususnya bapak-bapak, ya bapak ibu juga sama, diberikan kesehatan tapi malah mohon maaf selingkuh dan sebagainya. Betul Pak ya? Iya. Betul. Mungkin dengan sakit itu nggak bisa selingkuh. Ini benar-benar terjadi. Ya, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tadi kembali ke ayat tadi. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'a wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu, dan Allah itu mengetahui, wa antum la ta'lamu, dan antum semuanya, kita semuanya itu manusia itu tidak mengetahui apa yang terjadi 5 menit lagi itu kita nggak tahu. Apa yang terjadi ke depannya itu kita nggak tahu. Wa antum la ta'lamu, kita semuanya itu tidak mengetahui. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita senantiasa berbenah diri, senantiasa husnudzon terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita berhusnudzon itu hidup kita itu tenang, hidup kita itu enak, menerima apapun yang diberikan Allah. Tetapi teruskan dengan berikhtiar. Tadi kalau kita sakit, tetapi tetap kita tidak cuman wah kita menerima terus ini, tidak terlalu ridho, ya jangan sampai itu. Tapi juga kita harus berikhtiar dengan kita pergi ke dokter, diberikan obat resep untuk mengobati sakit kita. Dan yang menyembuhkan siapa, Bu? Allah. Obat itu bisa cocok untuk saya, belum tentu cocok untuk Bapak Ibu sekalian.
Seperti itu. Itulah ikhtiar kita. Nah, kita itu bisanya itu ikhtiar, tetapi di situ ada campur tangan Allah yang Allah istilahnya berkehendak atas kesembuhan kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita diberikan sakit seperti itu, diberikan apapun, diberikan sehat, ya bagaimana kita gunakan kesehatan itu untuk senantiasa bertolak belakang seperti malam hari ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad, ini kita ini semuanya berjihad. Berjihad dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan apapun kita, ya kita semuanya itu dalam rangka jihad Bapak Ibu sekalian. Ya, malam hari ini, maka akan diberikan apa? Diberikan jalan keluar. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar, solusi terhadap segala permasalahan hidup kita. Kemarin aja Bapak Ibu sekalian, saya bukan keluh kesah, tetapi kemarin saya dengan Pak Sigit lihat CCTV. Kebetulan saya itu juga baru kemarin malam-malam sampai jam 10 malam lebih Pak ya, ke rumah Pak Sigit ya, lihat CCTV. Karena kebetulan saya barusan kehilangan 18 tabung gas plus isi. Barusan, belum lama ini. Iya. Karena karyawan yang saya pasrahi, saya amanahi itu ternyata, nah itu tidak melaksanakan amanahnya Pak. 18 tabung plus isi Pak. Ya, qadarullah. Itulah ketetapan Allah. Saya sama Pak Yudit ini malam-malam cari di TV. Siapa tahu, karena tidak mungkin diambil sendiri, tidak mungkin. Pasti mengambil dengan teman-temannya. Sudah pasti, dan pakai mobil, tidak mungkin pakai mobil. Rumah saya kan kaya ya, jadi cukup dekat. Jadi saya pikir kalau Sherlock kan lewatnya sini ke utara. Kalau dia Sherlock sama temennya pasti lewatnya sini. Dan akhirnya membawa, saya cari, saya sempat ke Polda, nggak apa-apa. Itu ikhtiar. Ya saya mencari, coba cari. Selain itu juga saya minta ke teman-teman saya yang solo, ya, karena karyawan saya itu kan kemarin sampai ke teman saya itu karena rekomendasi teman saya solo itu. Tak suruh, ini teman yang kamu rekomendasi kayak gini, langsung dia mencari, sampai sekarang masih mencari. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi segala ketetapan Allah itu yang terjadi musibah bagi saya itu mungkin itu terbaik. Kita harus berpikir, wah ini koreksi, muhasabah. Harus kita koreksi sendiri, ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Kita koreksi, mungkin ya. Jadi kita harus istilahnya mengkoreksi diri, muhasabah diri, introspeksi diri. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita, apapun sekali lagi yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, entah itu kebaikan atau keburukan, Allah memberikan kebaikan dan keburukan itu, mari kita senantiasa berhusnudzon. Dengan kita berhusnudzon itu, kita lebih tenang, lebih nyaman, karena semuanya itu sudah kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wilayah kita ya cuma berikhtiar. Kita umpamanya dapat musibah, ya kita berikhtiar saja. Saya mendapatkan musibah seperti ini, kita ikhtiar mencarinya, nggak dapat ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, kalau udah kayak gitu udah kembalikan pada Allah Subhanahu. Yang penting kita berikhtiar. Kita cari di CCTV, di Polda, sudah. Akhirnya pun dicari juga dengan non medis. Ya, itu semuanya. Ya, mudah-mudahan insya Allah apa yang diberikan kita itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ibu-ibu sekalian,
kita harus ini sampai jam ya kan oh jam ya sesampainya Bu ya. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, kita senantiasa apa ya Pak? Oh ya, kisah husnudon ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan berkisah satu lagi. Ya, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ada kisah yang menurut saya bagus, sahabat Nabi ya. Namanya Tolha. Namanya siapa Bu? Tolha bin Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi ini kalau sahabat Nabi namanya Tolha ini kalau baru mendapatkan misalnya hartanya baru banyak ya, mendapatkan banyak kenikmatan, ternyata teman-temannya ini pada datang ke rumahnya Tolha ini. Tapi saat Tolha tidak mempunyai harta, tidak diberikan banyak kenikmatan, maka sahabat-sahabat ini pada tidak mau bersilaturahim. Nah, ini kalau di kehidupan kita ibu sekalian, kalau kita banyak uang, pasti teman-teman kita datang, betul nggak? Tapi kalau kita pas nggak punya uang, nggak punya kenikmatan, nggak bisa, maka akan menjauh. Tapi sahabat Tolha, beliau ini sangat berhusnuzon terhadap saudaranya. Pernah ditanya, sahabat Tolha ini ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, kamu itu kalau baru banyak dirham, banyak uang, banyak kenikmatan, kamu didatangi oleh saudara-saudaramu. Tetapi saat kamu tidak punya harta dan sebagainya, maka teman-teman akan menghilang. Tapi Tolha ini menjawab, itulah kemuliaan akhlak saudaraku. Inilah husnudon yang dicontohkan oleh sahabat Tolha. Tolha itu mengatakan apa? Inilah kemuliaan akhlak saudaraku. Itulah sampai seperti itu. Husnudonnya, berbaik sangka pada saudaranya. Ya. Jadi kenapa Tolha mengatakan itulah kemuliaan akhlak saudaraku? Ternyata saudaraku, Tolha mengatakan, saudaraku tahu kalau saya tidak bisa menjamunya, maka mereka tidak hadir, tidak ke rumah kita, ke rumah Tolha ini. Tapi begitu saya punya harta, punya untuk menjamu, teman-teman saya hadir. Itulah memuliakan tamu. Itulah sahabat Tolha yang sangat husnudon terhadap saudaranya. Nah, kadang kita itu ketemu kok memalingkan muka, ternyata baru mungkin baru sakit gigi bisa Bu. Kadang kita langsung suudon, betul nggak Bu? Betul ya. Tapi kadang kok malah melengos. Oh ternyata, mohon maaf ya, saya pernah Bu. Kalau melengos, ternyata saya nggak pakai kacamata. Nggak tahu, betul nggak Bu? Pas nggak pakai kacamata di Mas Ari. Ya nggak tahu. Itulah kita harus husnudon. Ya. Apapun yang dilakukan oleh saudara kita harus husnudon. Kalau sudah husnudon itu enak, ketemu nggak biasa. Kita sudah menyapa, sudah berpahala. Kalau sapaan kita tidak ditanggapi, itu udah urusan mereka, urusan lain. Ya. Yang penting kita sudah mengucap salam dan sebagainya, ternyata tidak ditanggapi, ya sudah. Itu udah wilayah Allah. Wilayah kita itu cuma bertegur sapa, kan berpahala. Betul nggak Bu Pak? Bertegur sapa, menyapa saudaranya sesama Muslim itu sudah berpahala. Kalau saudara kita kok enggak menyambut sapaan kita, itu sudah lain. Yang penting kita itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian ya yang bisa saya sampaikan, tidak banyak, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Insya Allah
kita semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah untuk senantiasa kita berhusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah, berhusnudzon terhadap saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan kita dengan husnudzon itu asbab kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Anni masanya duru anta arhamur rahimin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizal ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mengatakan Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan ya, apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan dari saya, wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infak malam hari ini alhamdulillah mendapat 163